kan dari petani. Orang itu kami minta fotokopi KK dan KTP. Jadi siapa yang mengantar itulah kami masuk. Ya kan. Jadi namanya aplikasi ini kan pakai jaringan internet. Kan begitu. Setelah ini pun bukan menyalahkan, ada kelemahan pusat. Membuka portal itu cepat kali gitu. Waktunya nggak sampai kadang seminggu. Sementara yang mau masuk seluruh Indonesia. Begitu ya? Iya, jadi jaringan kita kalau nggak kuat, ini paling belakangan. Kasus kami nggak masuk sama si lampu yang nggak masuk 4 kelompok atau 5 kelompok itu. Iya. Itu nggak bisa masuk Di aplikasi pusat. Jadi juga lolos. Dari Kabupaten Simalungun, MSTV melaporkan bahwa kelompok tani Manikrejo 3 Silampuyang, Nagori Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, ada 40 KK, dengan hamparan 23 hektar, dan kelompok tani Bima Tani Silampuyang, Kecamatan Siantar, ada 40 KK, sekira 18 hektar, tidak mendapatkan pupuk subsidi di tanaman pangan jagung di desa atau Nagori itu. Demikian dikatakan Ketua Kelompok Tani Manikrejo 3 Silampuyang, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Informasi itu MSTV menelusuri keadaan itu, dan mengkonfirmasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, bahwa penyaluran pupuk subsidi terus diperketat pengawasan pupuk melalui digitalisasi menjelang musim tanam tahun 2024 ini. Agus Dwi Haryoto SP, Koordinator Pertanian, Kecamatan Siantar saat dikonfirmasi terkait kelompok tani Manikrejo 3 Silampuyang, Nagori Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, tidak mendapatkan pupuk subsidi di tanaman pangan jagung di desa atau Nagori itu. Upaya ini adalah bagian dari transformasi digital pupuk Indonesia untuk mendukung pemerintah menyempurnakan tata kelola kebijakan pupuk bersubsidi, ujar Agus Dwi Haryoto SP, Koordinator Pertanian, Kecamatan Siantar. Kelompok tani Manikrejo 3 Silampuyang tidak mendapatkan pupuk subsidi di tanaman pangan jagung. Menurut kios penyalur pupuk subsidi Pematang Silampuyang Sijabat, bahwa dengan adanya sistem aplikasi yang digunakan untuk kebutuhan kelompok tani atau petani, untuk mendata tergendala dari portal untuk memasukkan data kelompok penerima distribusi pupuk bersubsidi, memang dulu penyaluran dari kami, namun saat menggunakan aplikasi ini tidak lagi ada di kami kelompok tani itu. Agus juga mengatakan, bahwa saat ini menggunakan teknologi itu dapat menyajikan data penjualan, alokasi pupuk subsidi daerah, kapasitas gudang, informasi distributor dan kios, hingga kontak staf distribusi dan pemasaran, dan data petani diperketat, disesuaikan dengan data, sehingga ada juga data Dukcapil yang tidak sesuai di dalam aplikasi. Sebab nantinya akan dapat melacak keberadaan pupuk mulai dari produsen, saat berada di kapal laut atau pelabuhan, perjalanan darat, bahkan mampu mengetahui jumlah stok di gudang-gudang di seluruh daerah secara real-time. Pemerintah melalui kelompok kerja pupuk bersubsidi terus memperbaiki tata kelola serta mengintegrasikan sistem perencanaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, dengan memainkan peran dengan menerapkan digitalisasi rantai pasok dari gudang produsen hingga ke petani, serta pemerintah terus berupaya memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi. Hal tersebut dilakukan dengan digitalisasi dalam pendistribusian dan penebusan pupuk bersubsidi yang dimulai dari hulu ke hilir penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk revisi Permentan Nomor 41 Tahun 2021, penyempurnaan data dan sistem, hingga pengelolaan dan pengawasan kebijakan subsidi pupuk. Amatan MSTV pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi melalui digitalisasi dalam pendistribusian dan penebusan pupuk bersubsidi, juga penyusunan data penerima subsidi pupuk, agar lebih tepat sasaran, ungkap Agus Koordinator Lapangan Penyuluh Pertanian Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Berharap penebusan pupuk bersubsidi secara digital ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem pendataan petani yang diperuntukkan ke petani padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih dan cabai, dan petani kebun tebu rakyat, kopi dan kalau, ujarnya. Untuk kelompok tani Manikrejo 3 Silampuyang, Nagori Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, dengan hamparan 23 hektar dan kelompok tani Bima Tani Silampuyang, sekira 18 hektar, diharapkan mendata KK dan KTP anggotanya dan untuk melaporkan ke penyuluh, ucapnya. Sap Muhardi melaporkan. Aplikasi Bapak. Itu kan dari petani. Orang itu kami minta fotokopi KK dan KTP. Jadi siapa yang mengantar itulah kami masuk. Ya kan begitu.
Jadi namanya aplikasi ini kan pakai jaringan internet. Kan begitu. Setelah ini pun bukan menyalahkan, ada kelemahan pusat. Membuka portal itu cepat kali gitu. Waktunya nggak sampai kadang seminggu. Sementara yang mau masuk seluruh Indonesia. Oh gitu ya. Iya, jadi jaringan kita kalau nggak kuat, ini paling belakangan. Kasus kami nggak masuk, si lampu yang itu nggak masuk 4 kelompok atau 5 kelompok itu. Iya. Itu nggak bisa masuk Di aplikasi pusat. Jadi 2 lolos. Oh, gitu. 2 ada lolos di situ. Punyanya si Iwan Mani itu, sama punya siapa kemarin yang ngambil di Pematung Lampu ya. Nah, yang lucunya, si Iwan Mani minta pindah kios yang dekat, paling dekat orang jadinya ke Blok Song. Kios Koko. Udah sempat pindah, masuk pula punya orang itu. Yang 4 lagi nggak masuk. Termasuk yang nggak masuk ini yang ada yang vokal. Sudah kami terangkan begini. Nantilah kalau ada perbaikan, pusat itu nanti mau ada penambahan. Ini belum penambahan ini nih. Masih kabar aja mau ada penambahan, nanti katanya bisa. Gitu. Menurut saya itu bisa nanti di situ diperbaiki lagi apa. Kan kami nunggu-nunggu juga. Ini nggak sabar. Sementara waktu pupuk kan kurang, Pak. Urea itu hanya diberi sekitar 40%. Jadi dari dia paket rekomendasi itu 300 urea. 250 kilo. Yang di studi pusat hanya 103 ya. Dari 250 urea menjadi 103. Yang paling parah Polska. Polska sekitar 30% ya. Dia dari paket yang 300 kilo per hektar, yang disetujui 90 berapa? 88. Yang kuotanya lah. Iya 88. Yang masuk ke aplikasi hanya 88. Berapa kurangnya? Jelas kurang. Itu satu. Yang kedua, bagaimana menanggulangi nggak masuk ini? Karena kan orang beli nggak bisa. Karena apa? Nggak punya LTKK. Yang kedua, kalau yang dia beli subsidi, nggak bisa. Tapi kalau ada kelompok yang bisa ada LTKK-nya, mau dia foto di situ, foto tapi khususnya untuk kawannya inilah yang nggak dapat, itu bisa. Jadi kerjasama lah. Iya. Tapi alasan wajar, alasan petani yang ada punya masuk LTKK ini, kami aja kurang. Wajar ya kan Pak kan? Hanya 103 dia urea, sementara dibutuhkan 250. Kan wajar. Ya kan tetap ribut. Apa kelompok? Semalam yang masuk 2. Yang ke saya orang itu yang ngeluh kan ada 2 kelompok. Iya. Kan? Berarti itulah 2 lagi. itu. Iya. Di situ kan kelompok ada 8. Di lampu yang berapa lu? 6 Pak. 26 ya. 6 yang 2 itu nggak berhak dapat pupuk karena dia ternak. Oh gitu. Kelompok ternak. Kelompok ternak ya. Iya. Artinya 4 tadi. Iya. 6 yang bisa masuk apa lu? Yang bisa dapat RDKK bisa dapat sini. 6. Jadi 8 itu kelompok. 2 itu ternak. Iya. Yang 6 ini pangan, jagung dan pokoknya yang bisa dapat subsidi lah. Yang 2 masuk RDKK-nya, yang 4 nggak bisa. Karena apa sudah dimasukkan? Taunya pun besoknya ya kan? Nggak itu hari juga ya War ya? Nggak malam itu juga. Udah mau cetak berangkat RDKK kami baru nampak yang nggak masuk. Tapi kalau dikasih tahu itu hari juga malam bisa itu. apa? Iya, cari macam 1 hari. Jadi keluhannya di aplikasi gitu ya. Iya. Itu ada jadwal. Nggak tentu Pak. Kalau nggak tentu, Ya ini lah Pak, kementerian. Ini kan semalam. Oh gitu. Pak tadi kan baru rapat semalam kan? Iya rapat ya. Ya, hasilnya semalam akan dibuka portal. Iya, nanti proses dikumpulkan kan. Ternyata belum juga. Belum. Iya.